warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wandari Saharudin. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ambon, program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2301053. Saya sekarang semester 6 kelas B. Nah, jadi di sini pada video ini saya ingin menjelaskan terkait dengan teori tentang perkembangan peserta didik. Namun sebelum saya menjelaskan tentang teori perkembangan peserta didik, saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari perkembangan peserta didik ini. Nah, jadi perkembangan peserta didik merupakan tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik maupun psikisnya menuju pada tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Nah, jadi di sini ada dua teori yang saya ambil. Yang pertama yaitu teori dari Sigmund Freud dan teori dari Erik Erikson. Nah, teori pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu teori dari Sigmund Freud atau dikenal dengan teori perkembangan psikoseksual Freud. Jadi Sigmund Freud ini merupakan seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalis dalam bidang ilmu psikologi. Sigmund Freud ini lahir pada 6 Mei tahun 1856 dan wafat pada 23 September tahun 1939. Nah, teori Freud ini berfokus pada perkembangan emosional dan sosial anak-anak serta asal mula unsur-unsur kepribadian psikologis seperti ketergantungan, kerapian obsesif, dan kesombongan. Menurut Freud, masa kanak-kanak memiliki 5 tahap perkembangan psikoseksual antara lain oral, anal, falik, latensi, dan genital. Di mana jika seorang anak menerima terlalu sedikit atau terlalu banyak gratifikasi dalam satu tahap, maka anak tersebut dapat terfikasi di tahap tersebut. Misalnya, jika anak disapi terlalu dini atau anak yang disusui terlalu lama, maka anak tersebut pun jadi hanya terpusat pada aktivitas oral saja, atau bahkan anak itu seperti bisa menggigit kuku atau merokok. Bahkan anak dapat menunjukkan lidah yang tajam atau anak itu lebih mudah untuk menggigit. Nah, ini adalah teori pertama yaitu teori dari Sigmund Freud. Selanjutnya teori yang kedua yaitu teori dari Erik Erikson atau lebih dikenal dengan teori perkembangan psikososial Erikson. Nah, Erik Erikson ini lahir di Jerman pada tanggal 15 Juni tahun 1902 dan meninggal pada 12 Mei tahun 1904 di Harwich, Amerika. Nah, Erik Erikson ini dikenal dengan seorang psikolog Jerman yang sangat terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Namun pada dasarnya Erik Erikson ini memodifikasi dan memperluas teori dari Freud tadi, yang dimana teori Erik Erikson ini juga sama seperti teori Freud, yaitu berfokus pada perkembangan kehidupan emosional dan unsur-unsur kepribadian psikologis. Akan tetapi Erik Erikson juga berfokus pada proses perkembangan dan identitas diri, serta berpendapat bahwa hubungan-hubungan sosial itu lebih penting daripada naluri sosial atau naluri agresif. Namun, Erikson ini memperluas lagi tahap perkembangan Freud menjadi 8 untuk mencakup berubahnya perhatian di sepanjang masa dewasa. Daripada memberi istilah pada tahap-tahap setelah bagian-bagian dari tubuhnya, Erikson memberi label tahap-tahap setelah krisis kehidupan yang mungkin telah anak-anak dan kemudian orang dewasa temui selama 8 tahap tersebut. Nah, tahap-tahap tersebut yang pertama antara lain yaitu tahap trust versus mistrust atau lebih dikenal atau artinya yaitu tahap kepercayaan versus tahap kecurigaan. Yang kedua yaitu tahap otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Yang ketiga yaitu tahap inisiatif dan kesalahan. Yang keempat tahap kerajinan dan inferioritas. Yang kelima yaitu tahap identitas versus kekacauan identitas. Yang keenam yaitu tahap keintiman versus isolasi. Dan yang ketujuh generativitas versus stagnasi. Dan tahap yang paling terakhir yaitu tahap integritas versus keputusasaan. Nah, ini merupakan
teori perkembangan peserta didik dari teori Freud dan teori Erikson.